Nama saya Hoyrul Alvin Sapohan. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar ya, yang bagian saya yaitu tentang NAT. NAT atau Network Address Translation. NAT ini merupakan metode menghemat pemakaian IP address. NAT memetakan alamat IP publik ke alamat IP jaringan lokal, mengatasi keterbatasan eh, penggunaan yang terbatas dan pengguna yang semakin meningkat tiap tahun. Biasanya diterjemahkan dari skema pengalamatan lokal ke skema global. Rentang alamat IP privat yang digunakan di LAN hingga alamat IP publik yang ditetapkan ke antarmuka eksternal router. NAT statik berarti pemetaan 1:1 antara dalam lokal yang IP-nya 10.0.0.101 dan dalam globalnya itu 85.234.150.160. Alamat di sisi lain router NAT adalah luar global dan luar lokal. Eh, Jenis-jenis NAT ini ada 3, yaitu static NAT, kemudian dynamic NAT, yang ketiga Port Address Translation atau PAT. Kelebihan NAT tersebut ini mengurangi duplikasi IP address pada jaringan, kemudian menghindari pengalamatan ulang saat jaringan berubah, kemudian menghemat IP legal dari ISP, kemudian meningkatkan fleksibilitas koneksi jaringan internet. Ada juga kekurangan NAT, yaitu menyebabkan keterlambatan proses karena data harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Beberapa aplikasi tidak bisa berjalan normal, kemudian menghilangkan kemampuan melacak data karena selanjutnya yaitu salah satu jenis NAT yaitu Dynamic NAT. Dynamic NAT ini adalah jenis yang mengalokasikan alamat IP publik secara otomatis kepada mesin di dalam jaringan. Pada jenis ini, mesin di dalam jaringan akan diberi alamat IP publik secara dinamis apabila mesin tersebut memerlukan koneksi ke jaringan luar. Pada dynamic NAT, mesin di dalam jaringan menggunakan alamat IP private sehingga tidak terlihat oleh jaringan luar. Ketika mesin tersebut memerlukan koneksi ke jaringan luar, NAT akan mengalokasikan alamat IP publik yang tersedia dan dialokasikan secara dinamis ke mesin tersebut. Alamat publik yang dialokasikan akan tetap digunakan oleh mesin tersebut selama koneksi tetap berlangsung dan akan kembali tersedia setelah koneksi ditutup. Jenis dinamik sangat berguna dalam jaringan dengan banyak mesin dan ketika setiap mesin perlu terhubung ke internet. Eh, Kelebihan lain adalah fleksibilitasnya, karena alamat IP publik yang dialokasikan dapat digunakan secara dinamis oleh mesin yang berbeda di dalam jaringan. Namun jenis dinamik memiliki kelemahan, yaitu mesin di dalam jaringan hanya dapat terhubung ke jaringan luar, tetapi tidak dapat ditemukan oleh jaringan luar. Oleh karena itu, jenis ini tidak cocok atau kurang cocok untuk jaringan yang memerlukan koneksi dua arah. Berikut ini adalah skema cara kerja dynamic NAT. Kemudian jenis NAT yang lainnya yaitu NAPT atau Network Address Port Translation ataupun sering disebut juga PAT ataupun Port Address Translation. Uh, NAPT atau PAT ini adalah teknik Network Address Translation yang mengubah alamat port sumber dan tujuan dari paket data yang dikirimkan dari mesin di dalam jaringan. Tujuan dari penggunaan PAT adalah untuk memperluas jumlah mesin yang dapat terhubung ke internet melalui satu alamat IP publik. Dalam NAPT atau PAT ini adalah alamat IP private mesin di dalam jaringan diganti dengan alamat IP publik dari router atau gateway jaringan. Uh, Jenis ini sangat uh,
berguna dalam jaringan dengan banyak mesin yang terbatas jumlah alamat IP publik yang tersedia. Dengan menggunakan jenis ini, mesin di dalam jaringan dapat terhubung ke internet melalui satu alamat IP publik sehingga dapat menghemat penggunaan IP publik yang terbatas. Namun, memiliki kelemahan juga, yaitu dapat menimbulkan masalah jika terdapat banyak koneksi dari mesin di dalam jaringan. Hal tersebut karena keterbatasan jumlah port yang tersedia, karena jenis ini mengandalkan port. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada router atau gateway jaringan sehingga mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Dan di sini ada skema dari NAPT, Network Address Port Translation ataupun PAT, Port Address Translation. Selanjutnya adalah praktek contoh kasusnya. Di sini ada dua jaringan lokal dan satu jaringan global, yaitu internet. Jaringan lokal Syscom menggunakan sistem Dynamic NAT dan teknik menggunakan PAT atau NAPT, dan masing-masing mempunyai server yang dikonekkan dengan static NAT. Berikut adalah uji translasi Syscom menuju teknik. Kemudian uji translasi untuk jaringan lokal teknik. Di sini alamat 10.00.100 dirubah menjadi alamat global 209.165.120. Di sini yang membedakan yaitu adalah portnya, yaitu 1024, 1025, dan 1026. Kemudian di sini ada destination net atau port forwarding. Di sini untuk line IP address-nya yang untuk web 192.168.1.3, tipe protokolnya TCP, port LAN-nya 80 dan public port-nya 80. Yang untuk emailnya 192.168.1.3, tipe protokolnya TCP, untuk port LAN-nya 25, untuk public-nya 25 juga. Kemudian ada untuk FTP 192.168.1.3. Tipe protokolnya TCP, untuk LAN port-nya 21, untuk public-nya juga 21. Untuk reviewnya yaitu di sini untuk menjelaskan kegunaan zona DMZ dan keamanan pertahanan berlapis secara mendalam untuk merancang keamanan jaringan.
Harus diketahui juga bagaimana subnet, VLAN, dan NAT dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Identifikasi pertimbangan keamanan untuk perangkat jaringan, switch, dan router. Kesimpulannya, mengapa subnetting berguna dalam desain jaringan aman ini memberikan pertahanan yang mendalam. Kemudian apa tujuan dari DMZ untuk mencegah lalu lintas dari zona internet publik melewati zona demilitarisasi DMZ ke zona internet pribadi. Kemudian eh, di DMZ ini dapat diimplementasikan menggunakan dua firewall. Kemudian teknologi eh, bagian jaringan dari paket sniffing yaitu opsional dari VLAN. Kemudian eh, cara untuk mencegah penyerang untuk merekayasa loop yaitu dari host yang terhubung ke pesus sender yaitu untuk caranya mengaktifkan pelindung yang sesuai dengan port non bagasi. Kemudian eh, untuk langkah yang diambil untuk mengamankan perangkat jaringan dan konfigurasi ulang yang tidak sah yaitu mengaktifkan antarmuka atau protokol manajemen tunggal, kemudian amankan akun administratif, kemudian perbarui firmware. Jika perangkat memiliki antarmuka eksternal menghadapi internet, batasi akses ke konsol manajemen untuk subnet manajemen. Sekian dari saya, Wairul Alpinsa dengan NPM 21132270002. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.